Karena ini udah ada contohnya nih. Kalau ada kajian ya, di mana laki-laki dan perempuan itu dicampur baur kan, takutnya nggak bisa jaga pandangan. Ini nih jadinya ada yang selingkuh. Drama pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi harus berakhir di tengah jalan setelah kebohongan besar Fahmi terbongkar. Melalui tim kuasa hukumnya, dikonfirmasi bahwa Inara memilih mundur secara tegas dan mengakhiri semua hubungan dengan Fahmi. Keputusan ini diambil setelah Inara mengetahui fakta mengejutkan bahwa Insanul Fahmi ternyata masih memiliki istri sah Wardatina Mawar. Fahmi yang awalnya mengaku duda kemudian sempat beralih menyatakan telah menalak cerai istrinya. Kebohongan demi kebohongan tersebut membuat Inara mengambil sikap tanpa kompromi. Kuasa hukum Inara, Putra Kurniadi dan Andi Taslim menegaskan bahwa penolakan Inara untuk menjadi istri kedua didorong oleh prinsip kuat. Selain menolak poligami yang didasari tipu daya, Inara juga ingin menjaga perasaan Mawar. Keputusan ini didasari oleh pengalaman emosional masa lalunya, di mana ia pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh suami. Langkah tegas Inara tersebut ditutup dengan pesan terakhir kepada Mawa yang mengkonfirmasi bahwa hubungan antara dirinya dan Fahmi benar-benar telah selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata Inara Rusli sudah menikah. Faktanya Insanul Fahmi emang serakah. Awalnya sempat kecewa dan bingung kenapa seorang Inara Rusli justru melakukan hal yang sama yang terjadi pada dirinya dulu. Tapi faktanya, Inara Rusli tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Karena justru ternyata ada seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab atas omongannya. Lalu pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bisa dipegang dari seorang laki-laki selain omongannya? Tidak ada. Mereka selalu kalah akan hal nafsunya. Kenapa sih begitu serakah? Belum selesai yang pertama, tapi sudah mau membangun kembali bahtera. Terlalu pengecut pria yang mencoba membohongi wanita, terlebih sampai pada ikatan rumah tangga. Egois, culas, dan gak ada puas. Emang seharusnya sudah kandas. Aku nggak habis pikir ya guys ya, kenapa sih orang tuh berani banget ya untuk selingkuh. Apalagi ini katanya ya, mereka itu teman kajian gitu loh guys. Kalau kita datang ke kajian ya itu biasanya antara ikhwan sama akhwat, bukannya beda ruangannya? Atau apa ada kajian yang mencampur baurkan antara ikhwan dan akhwat, atau laki-laki dan perempuan? Wah, ini nggak bisa dibiarin guys. Karena ini udah ada contohnya nih. Kalau ada kajian ya, di mana laki-laki dan perempuan itu dicampur baurkan, takutnya nggak bisa jaga pandangan. Ini nih jadinya ada yang selingkuh, ada yang jatuh cinta di taman-taman surga ceritanya ya. Datang ke kajian bukannya duduk manis dengerin ceramah ya, ini malah nambah dosa dengan jatuh cinta dengan orang yang nggak patut untuk dicintain gitu loh, milik orang bro. Gue cuma mau bilang gini, lu dulu cerai gara-gara orang ketiga, berarti lu tahu dong rasa sakitnya rumah tangga lu dihadiri orang ketiga. Terus kenapa sekarang lu tega menjadi orang ketiga di rumah tangga orang lain? Dulu hampir satu Indonesia tuh respect sama lu, kasihan sama lu, peduli sama lu, care sama lu. Tapi sekarang yang lu lakukan sama aja, nggak ada bedanya. Jadi kayak, aduh, kecewa sama lu. Lu tahu rasa sakitnya, lu ngerasain rasa sakitnya hadirnya orang ketiga di rumah tangga lu. Berarti lu tahu dong yang dirasakan oleh istri sahnya sekarang sesakit apa, sehancur apa. Aduh, kenapa lu tega? Inara Rusli dan suami Wawa, berikut beberapa fakta menarik yang berhasil saya rangkum dari podcast Dr. Richakli bersama suami Wawa. Fakta yang pertama, Inara Rusli dan suami Wawa ternyata sudah udah sejak Agustus 2025. Fakta yang kedua, Inara di waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai, talak buat. Dan fakta yang ketiga, ini yang paling ditunggu oleh netizen Indonesia tentang CCTV Inara bersama suami Wawa, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Dari kisah ini, menurut Anda siapa yang paling diri? Saya Indah Esma. Inara Rusli dan Insan sudah nikah siri. Lagi dan lagi, kasus perselingkuhan di Indonesia sangat banyak. Khususnya di tahun 2025 di kalangan selebriti.
Jadi di podcastnya Denny Sumargo dan Dr. Richard sama-sama antara Mawar dan Insan saling klarifikasi guys. Jadi di sini Mawar bilang di podcastnya Bang Densu bahwasanya Mawar itu nggak pernah ditalak oleh Insan. Sedangkan di podcastnya Dr. Richard si Insan menyatakan bahwasanya sudah menalak si Mawar dengan talak 2. Jadi menurut kalian mana yang benar nih guys? Baik si Insan maupun Mawar menyatakan bahwasanya Inara Rusli itu rekan bisnis awalnya. Tapi yang awalnya rekan bisnis lama-lama curhat dan lama-lama jatuh cinta. Dan si Insan sendiri menyatakan di podcastnya Dr. Richard bahwasanya ke Inara dia itu duda. Sedangkan dia baru mau ngomong sama si Mawar, istrinya, itu di bulan Oktober setelah proses udah nikah sama si Inara. Dan juga sebenarnya si Mawar sendiri udah curiga sama suaminya. Dan dia juga memiliki CCTV yang terbukti bahwa ada selayaknya suami dan istri. Dan lucunya lagi si Insan menutupi perbuatannya dengan Inara. Dia ngasih kasih sayang lebih kepada istrinya. Padahal dia itu lagi nutupin kasusnya. Dan sebenarnya kayaknya Inara sendiri udah tahu bahwasanya dia baru talak. Belum ada proses pencerian resmi. Tapi kenapa mau ya pas diajak nikah? Yang paling gue kesel ya sama si Insan, dia dari nol sama keluarganya si Mawar. Semua dibantu sama Mawar. Masa gara-gara hal sepele, gara-gara si Mawar ngurus anak, ngurus ini, masa seperti itu? Aduh, habis pikir bung, cowok kayak gitu. Apa itu hanya habis manis cepat dibuang? Insan sudah klarifikasi, Mawar pun sudah klarifikasi. Tinggal nunggu statement dari Inara nih selanjutnya. Jadi kira-kira berani nggak Inara ya? Kenapa orang baik gampang banget ditinggalin ya? Contohnya nih, kayak kakak, pemain bola kakak ditinggalin sama istrinya. Ehun ditinggalin sama istrinya. Ini sedangkan si Mawar ditinggalin sama laki ya. Jadi kalau menurut gue nih ya, versi gue, kayaknya si Insan sendiri dapat keterpaksaan dari Inara kayaknya. Ini versi pribadi gue ya. Jadi menurut kalian, siapa yang benar dan siapa yang salah? Atau semuanya salah? Silakan komen di kolom komentar. Seseorang pernah berkata untuk menjadi pelakor itu tidak perlu cantik, cukup seseorang yang tidak tahu diri. Aduh, Magabe bingung mau ngomongnya gimana. Soalnya yang kali ini itu pernah jadi korban, sekarang malah menjadi pelaku katanya. Cuma seperti biasa kita tidak usah bahas orangnya, tapi kita bahas kasusnya. Anak gadis merapat, mama mau ngomong, dengar sayang ya. Sejahat-jahatnya seseorang, yang paling jahat adalah seorang ibu yang tidak bisa menjaga martabat anak-anak. Lu boleh jadi istri kurang ajar, lu boleh jadi mantu kurang ajar, tapi jangan lu jadi ibu yang kurang ajar. Kok jauh banget mak larinya dari selingkuh, kok malah bahas soal jadi ibu? Kenapa sayang? Ketika kamu memutuskan untuk merusak, mengganggu, mengambil milik orang lain, di sana kamu juga sedang merusak dan mengganggu milikmu sendiri. Ketika kamu sudah punya anak, seharusnya kamu bisa berpikir lebih jauh. Kamu bisa berpikir lebih matang. Apakah yang saya lakukan ini akan membawa pengaruh buruk untuk anak saya? Apakah yang saya lakukan ini akan menjadi batu sandungan untuk anak saya? Kalau saya begini, anak saya gimana? Magabe pikir, Magabe tuh udah paling demek sama yang profesinya ani-ani. Tapi ternyata ada lagi di atas ani-ani. Yang bikin lebih demek adalah seorang ibu yang memutuskan untuk jadi pengganggu rumah tangga orang lain. Aduh, emang udah mau kiamat gue rasa nih dunia ya. Bingungnya itu ketika dia memutuskan untuk, oh iya deh, gue terima deh nih rayuannya si AA, si Kang Mas. Itu nggak mikir apa gimana ya? Nggak ada, namanya selingkuh itu bukan hilaf. Namanya selingkuh itu dilakukan dengan sadar, ya? Masih ada nggak yang ngomong zaman sekarang, oh maaf selingkuh soalnya hilaf? Guys, kalian udah nonton belum yang podcast si suaminya Mawar di Dr. Richard nih? Tapi sebelum kalian nonton itu, kalian mending nonton yang di Denny Sumargo yang podcastnya sama Mawar. Jadi kalian tahu alurnya. Nah ini sekarang aku udah nonton yang Mawar, jadi aku nonton yang suaminya. Ini diundang sama Dr. Richard. Ini masih hangat, aku langsung nonton. Jule nih, masukkan ke grupmu. Nih, laki-laki ini nggak suka. Jawab, nggak usah minta maaf. Orang butuh klarifikasimu juga nonton lama-lama nih.
Iya tahu, langsung ngomong gitu juga kamu salah. Kan nggak usah minta maaf. Kericuhan atas Memang kamu ricu sama bejauh. yang mana Datangin Mawa sama keluarganya. buat konkret dari awal. Ya terus apa? Dengan kata minta maaf tuh apa lagi? Iya udah, minta maaf sama binimu aja. Kata maaf semua. Kau pulang dari sini, Dokter Richard. Dari tempat Dokter Richard kau pulang. Kau minta maaf sana. Gak usah di sini kau minta maaf. Makan nasi. Sudah berembun kacamatamu. Gelap kacamatamu. Kamu minta maaf juga. Minta maaf terus. Betul.